Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan nanti kita akan melanjutkan sesi dialog bersama dengan Mbak Sulistina Prima Suci selaku Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu saham-saham yang menjadi rekomendasi atau saham-saham pilihan pada pagi hari ini. Kita akan saksikan bersama di layar televisi berikut ini. Pemirsa, di sini ada Antam, kemudian ada BRPT, ada Raja, kemudian ada LSIP dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita akan membahas lebih lanjut saham-saham pilihan tersebut bersama dengan Mbak Sulis. Baik, Mbak Sulis, kalau kita bahas terlebih dahulu dari saham pilihan pertama yaitu Antam. Ya, kalau kita lihat memang dari perdagangan beberapa hari terakhir ini saham-saham emas sangat moncer gitu. Tapi kalau misalnya diperbandingkan dengan pilihan-pilihan saham lainnya, seberapa menarik sih Antam, Mbak Sulis? Oke, kenapa dipilihnya Antam dari sekian banyak saham emiten emas gitu ya? Ada dari PSAB, BRMS, terus juga HRTA, MDKA. Nah, kalau untuk Antam sendiri yang menarik adalah di antara beberapa saham emiten gold yang paling terefleksi dengan penguatan harga komoditas emas atau gold, itu memang terlihat dari Antam ya. Dan juga kalau kita lihat dari si kinerjanya di 2025 ini juga memang mencatatkan kinerja pertumbuhan yang sangat positif gitu. Jadi masih banyak terkait berita potensi harga komoditas emas yang masih menguat. Nah, ini yang bisa dipantau dari teman-teman investor masih di saham Antam. Melihat juga dari sisi teknikalnya trennya masih dalam tren bullish. Jadi setiap koreksi teman-teman masih bisa pantau untuk masuk di saham Antam. Baik, secara teknikal masih dalam tren bullish, kemudian juga melihat komoditasnya sendiri, Antam punya persentase emas yang sangat tinggi dan diiringi dengan laporan kinerja Antam yang kemudian juga mendorong ataupun menjadi katalis positif ya, Mbak Sulis. Kita ke BRPT, katalis positifnya apa nih Mbak, penguatan saham-saham energi, apakah kemudian BRPT dilihat dari sisi teknikal atau ada sentimen lainnya? Oke, baik. Kalau dari si BRPT ini yang menarik memang pertama dari si teknikalnya. Kemarin setelah ada penguatan cukup signifikan bahkan naiknya hampir 50% ya sejak bulan Mei sampai dengan dari awal Mei sampai dengan akhir Mei dalam sebulan terakhir, dan kemarin dari trash on support. Jadi posisi sekarang nih ada potensi untuk technical rebound. Dari sisi sentimen sebenarnya dari selain dari energi itu juga ada isu bahwa anak usahanya yang PT Gria Idola atau PTGI ini akan melaksanakan IPO, cuma memang masih belum dikonfirmasi dari pihak emitennya gitu. Jadi memang baru isu saja, cuma dari sisi harga sahamnya sudah mulai terefleksi naik. Baik, ada tren penguatan lebih lanjut dari BRPT diiringi dengan penantian juga dari investor apakah kemudian anak usaha akan melakukan IPO dengan BRPT sendiri target resistensinya di 1.400 ya, Mbak Sulis? Betul. Baik, untuk Raja seperti apa Mbak Sulis? Oke, kalau untuk Raja saat ini kemarin berhasil dari si teknikal juga ya, kemarin berhasil breakout dari support dari resisten M5-nya. Jadi ini ada potensi untuk melanjutkan penguatan untuk trading jangka pendek terlebih dahulu, karena didukung juga kemarin ada akumulasi cukup besar ya di harga rata-rata sekitar 2.600-an. Jadi kalau kita melihat dari si broker summary dan juga teknikal, ini memang ada sinyal positif untuk Raja lanjutkan penguatan. Baik, untuk Raja ini direkomendasikan untuk trading jangka pendek ya. Untuk LSIP, nah sebelum kita bahas LSIP mungkin saya ingin tanya terlebih dahulu terkait dengan India yang kemarin memutuskan untuk memotong pajak untuk importir CPO gitu ya. Di mana kita ketahui juga Indonesia salah satu negara yang mengekspor CPO sangat banyak ke India. Apakah kemudian sentimen ini yang mendasari rekomendasi LSIP atau saham-saham CPO lainnya atau secara teknikal atau seperti apa nih Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau LSIP memang benar seperti yang Mbak Ocha katakan, ini adalah dapat angin segar ya dari emiten CPO terkait dengan pemotongan tarif impor minyak mentah, yang dimana dari India sendiri sudah menyebutkan bahwa minyak mentahnya ini termasuk CPO, sehingga tentu akan menjadi sentimen positif kepada emiten-emiten CPO, karena ketika tarif impornya itu lebih rendah, maka harga CPO Indonesia di India juga akan menjadi lebih kompetitif ya, sehingga terjadi peningkatan volume ekspor dan juga harga CPO-nya naik. Jadi makanya di antara beberapa saham atau emiten CPO saya lebih
concern kepada LSIP ya, yang melihat juga disandingkan dengan si kinerja dan juga dari sisi tren teknikalnya itu masih dalam tren bullish. Jadi setiap koreksinya masih teman-teman bisa pantau untuk masuk. Baik, dari sisi kinerja, kemudian juga tren penguatan dan juga berbagai katalis positif, kuat rekomendasinya untuk LSIP. Direkomendasikan untuk trading jangka pendek atau menengah nih Mbak Sulis? Oke, kalau melihat dari sisi sentimen dan juga teknikal serta kinerjanya, ini masih untuk menengah masih cukup oke ya, karena di sisi fundamentalnya juga masih cukup kuat untuk di LSIP ini. Baik, direkomendasikan untuk LSIP bisa trading jangka menengah. Baik, Mbak Sulis, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana situasi ataupun kondisi pembukaan IHSG pada pagi hari ini. Yang terkini kita akan saksikan di layar televisi berikut ini. IHSG terpantau menguat 0,48% ke 7.078,4. Kemudian ada saham-saham yang menjadi top gainers, diantaranya adalah Antam, Goto, PSAB, dan juga Fore. Kemudian untuk top losers di sini ada DKFT, PACK, kemudian Elsa, dan juga BJTM. Nah, kemudian dari sisi sektoral di sini penguatan tertinggi dipimpin oleh Basic Industries dengan penguatan 0,97%, kemudian teknologi menyusul dengan 0,82%, kemudian cyclical 0,49% dan properti 0,34%. Baik, akan kita bahas terlebih lanjut dengan Mbak Sulis. Baik, Mbak Sulis, kalau kita lihat tadi jajaran top gainers pada pagi hari ini menarik juga di sini. Setelah Antam ada Goto ya. Kemarin juga Goto melesat cukup signifikan. Untuk Goto yang jadi perhatian investor saat-saat ini apa sih Mbak? Rekomendasinya seperti apa untuk Goto? Oke, kalau untuk Goto memang kemarin kan sudah mengklarifikasi ya bahwa antara merger dengan Grab-nya itu belum dilanjutkan kembali. Jadi kalau untuk sisi sentimennya dari Goto sendiri masih belum ada katalis positif yang terbaru. Hanya saja memang Goto ini lagi melaksanakan buyback gitu ya dengan nominal yang sudah ditentukan pada saat RUPS kemarin. Dan kalau kita lihat juga memang secara teknikal penurunan saham Goto itu sudah cukup signifikan dari level tertingginya kemarin sempat menyentuh hampir angka 90 dan kemarin terendahnya itu di level sekitar 60. Jadi memang mungkin ada spekulatif pembelian ya. Jadi untuk penguatannya saat ini masih untuk sell on strength terlebih dahulu karena secara tren masih bergerak dalam tren bearish untuk di Goto sendiri. Baik, Goto masih dalam tren bearish dan direkomendasikan sell on strength begitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Mbak Sulis. Kalau kita lihat kemarin salah satu pemberat dari IHSG ini adalah saham DCII. Sebetulnya sentimen utamanya apa? Karena kalau kita lihat kemarin dalam penutupan perdagangan Nasdaq justru menguat gitu ya, saham-saham teknologi di Amerika Serikat. Untuk di Indonesia sendiri prospeknya seperti apa sih untuk teknologi, dan kemudian secara sektoral yang menjadi perhatian investor saat ini, rekomendasi untuk sektor yang boleh menjadi pilihan apa aja nih Mbak? Oke, kalau untuk DCII sendiri memang ini market belum concern di sini ya. Jadi terutama karena juga dari sisi market cap aja yang sangat besar, makanya terpengaruh besar ya pada penurunan kemarin itu DCII melemah sekitar 3%. Jadi bobot pada penurunan IHSG kemarin juga cukup besar gitu. Kalau dari sisi sentimen, DCII ini memang masih belum ada sentimen terkini kembali. Jadi untuk saat ini sih kalau dari sektor teknologi belum ada sinyal positif terbaru gitu. Jadi yang baru terupdate adalah dari penurunan suku bunga BI, yang mana kalau suku bunga turun itu dampaknya bisa positif ke sektor teknologi. Tapi belum ada katalis terkini untuk yang dari sektor teknologi. Sedangkan kalau untuk sektor yang menarik saat ini itu teman-teman masih pantau untuk di sektor komoditas ya, terutama di sektor gold. Baik, sektor komoditas boleh menjadi pilihan gitu ya. Terakhir untuk perbankan nih, tadi belum sempat terulas, apakah time to buy saat ini karena valuasinya sepertinya menarik nih untuk saham-saham perbankan? Oke, kalau untuk saham-saham perbankan ini koreksinya memang sudah mulai mendekati price in, Ya. cuma memang masih tetap untuk pembeliannya secara bertahap terlebih dahulu karena kalau kita lihat ya Ya. saat ini masih belum ada sinyal ya, mungkin kita tunggu dari kebijakan suku bunga The Fed yang mungkin di bulan depan ya untuk pengumuman suku bunga The Fed-nya. Jadi itu menjadi trigger ataupun konfirmasi bagaimana untuk strategi di saham-saham
saham perbankan. Tapi kalau untuk saat Baik. ini pelemahannya dipantau untuk cicil pembelian masih oke karena dari sisi kinerja meskipun di hasil bulanan kemarin ataupun di kuartal pertama belum Ya. cukup baik, tapi bisa jadi ada perbaikan di semester kedua nanti. Baik, saham-saham perbankan boleh jadi rekomendasi, tapi direkomendasikan untuk dengan investasi strategi DCA begitu ya, Ya, bukan untuk betul. langsung. Dan saham-saham komoditas boleh juga jadi rekomendasi, tapi tetap perhatikan juga di harga-harga komoditasnya, tetap wait and see Betul. begitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Sulis Tina Prima Suci selaku Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mbak Sulis. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.